Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku kelas 9. Saat ini kita akan belajar tentang perputaran atau rotasi titik pada bidang koordinat dengan sudut rotasi 90 derajat. Tetap semangat ya. Baik, untuk kali ini kita lihat terlebih dahulu. Coba kalian tahu nggak jam dinding itu kira-kira pergerakan jarum jamnya itu seperti apa? Mungkin kan tidak asing lagi karena sering kalian jumpai di area rumah kalian, mungkin bahkan kalian mempunyai jam tangan. Kalau dilihat di situ, arah perputaran jarum jam itu ke arah kanan, ya. Lalu kalau kita bandingkan dengan kincir angin ini, dia berputar. Bagaimana itu arah putarannya? Nah, kalau dilihat di situ, pergerakan kincir anginnya di situ berlawanan dengan jarum jam. Kalau jarum jam tadi ke arah kanan, kalau kincir ini pergerakannya adalah ke arah kiri. Nah, selain itu, banyak sekali contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kipas angin itu juga merupakan perputaran ya. Nah, kemudian ada biang lala atau komedi putar. Kalau kalian mungkin datang ke pasar malam, itu juga ada seperti biang lala itu yang dia juga berputar pada porosnya. Lalu pintu yang kita buka, tutup, ya, itu juga mengalami perputaran. Kemudian bumi kita juga berputar pada porosnya. Nah, itu adalah contoh-contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu akan kita kenal apa itu yang dimaksud dengan rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap itu disebut atau dinamakan pusat rotasinya. Kemudian besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, bisa dilihat di sini kalau kita memutar suatu bangun di sini ya, dilihat di situ ada arah putarnya, kemudian ada sudut rotasinya dan ada pusat rotasinya. Ini namanya pusat rotasi di sini. Kemudian ada besar sudutnya, mungkin kebetulan adalah siku-siku. Nah, di sini searah jarum jam. Kemudian rotasi pada bidang datar itu ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. Jadi kita ada yang namanya pusat rotasi, ada arah rotasi, dan besarnya sudut rotasi. Itu yang perlu kita ketahui dalam mengerjakan atau menentukan rotasi suatu titik atau bidang. Arah rotasi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu arah positif dan arah negatif. Bagaimana arah positif itu? Kalau arah positif itu artinya dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau berlawanan arah rotasinya itu adalah positif. Sedangkan arah negatif searah dengan arah jarum jam. Nah, jadi dia posisi perputarannya itu dia searah jarum jam. Kalau tadi positif dia berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian di sini ambil contoh, misalkan ada sebuah pesawat mainan yang bergerak memutar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Yang mula-mula berada di titik 30,10 yaitu koordinat titik P menuju titik H dengan koordinat negatif 10,30. Jika kita lanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik H menghasilkan titik tujuan yaitu titik R. Nah, maka dari itu sebelum dituliskan di situ bisa kita lihat pada gambar koordinat kartesius. Nah, di sini bisa kita gambarkan pada koordinat titiknya antara titik P, yang tadi titik P itu berada di koordinat 30,10. Kemudian
dirotasikan berlawanan arah jarum jam. Berarti dia bergerak ke kiri, ke sana. Nah, sebesar 90 derajat di sini. Ini besar sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat, sehingga dia berada di titik H, yaitu negatif 10,30 di sini. Ya, itu tadi hasil perputaran dari titik P sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Lalu dari titik H dilanjutkan rotasi sebesar 90 derajat, masih berlawanan arah. Jadi diteruskan ke ini, masih. Jadi akan berada di titik R, yaitu pada koordinat titik negatif 30, negatif 10. Jadi di sini juga sebesar 90 derajat. Kalau kita ukur dengan busur derajat itu ya besar sudut putarnya di situ adalah 90 derajat. Sehingga dari situ kalau kita gambarkan di koordinat kartesius itu bisa dituliskan ke dalam bentuk di sini dituliskannya dalam P 30,10 dirotasikan, yaitu titik P tadi sejauh 90 derajat, maka menghasilkan bayangan negatif 10,30. Dari negatif 10,30 dirotasikan lagi sebesar 90 derajat, sehingga menghasilkan bayangan titik negatif 30, negatif 10. Kalau seandainya di situ titik P kita rotasikan dengan searah jarum jam. Jadi jika pesawat mainan itu bergerak berputar negatif 90 itu artinya searah jarum jam ya, di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya. Nah, dari gambar itu dapat kita lihat bahwa perputaran titik P sebesar negatif 90, maka nanti dapat dituliskan menjadi ini. Lah, dari mana? Coba kita lihat gambar di sini. Yang titik P ini 30,10 ya, koordinat titik P di situ. Karena akan diputar atau dirotasikan searah jarum jam sebesar 90 derajat, maka berada di titik mana itu S? Nah, S itu adalah bayangan titik P. Nah, ternyata di sini. Ini juga sebesar sudutnya itu adalah siku-siku atau 90 derajat, tetapi arahnya berbeda. Kalau ke sini tadi itu berlawanan arah jarum jam, maka dia arahnya ke kiri. Kalau di sini searah jarum jam, maka dia arahnya ke kanan. Sehingga di sini bayangan titik P adalah titik S di sini adalah 10, negatif 30. Begitu. Nah, dari gambar ini dapat kita simpulkan rotasi dengan titik pusat 0,0, maka dapat kita tuliskan yaitu dengan titik A koordinat X, Y dengan sudut rotasinya adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya adalah atau A aksennya adalah min Z, X. Sedangkan untuk koordinat titik A yaitu X, Y jika dirotasikan searah jarum jam yaitu di sini min 90, maka hasil bayangannya adalah Y, min X. Bisa kita terapkan pada contoh soal sebagai berikut, yaitu jika sebuah titik A 5,1 dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka akan menghasilkan bayangan di titik A aksennya berapa. Nah, bisa kita terapkan tadi. Kalau ini bisa kita gambarkan dari titik A 5,1 di sini dengan karena ini berlawanan arah, maka dia arah putarnya ke arah kiri, yaitu sejauh 90 derajat di sini atau siku-siku. Sehingga di sini berhenti pada titik negatif 1,5. Kalau
dituliskan dalam rumus. Nah, bisa kita ingat tadi rumus yang sudah kita dapatkan, yaitu jika suatu titik A, yaitu X, Y dirotasikan 90 derajat berlawanan arus jarum jam, maka bayangannya adalah negatif Y, X. Maka dari itu tinggal kita letakkan saja titiknya. Titik A itu X-nya 5, Y-nya 1, dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, yaitu positif, maka bayangannya menjadi min Z. Ini tadi X-nya kan 5, Y-nya 1. Nah, di sini kalau kita lihat di rumus, min Z, X. Berarti Y-nya di sini berganti min 1, X-nya tetap yaitu 5. Jadi, hasil bayangan rotasinya dari A 5,1 adalah A aksennya negatif 1,5. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.